class. I really appreciate that today is already on the 7th meeting and you're still very passionate to continue our lessons with. Jadi kita masih semangat untuk belajar walaupun di malam ini kita sudah sampai di lesson yang ke-7 begitu ya. That's very nice. Selanjutnya teman-teman, on the 7 sessions, we are going to work or we are going to study related to reading sessions. Jadi kita malam ini akan mulai berkenalan dengan yang namanya reading sessions ya, atau sesi reading begitu. Nah, because of this is the reading sessions, it means like this is the first sessions for you to study after the previous listening. Karena tentu teman-teman ini adalah sesi pertama reading, jadi penting banget buat saya menjelaskan how's the introductions to the list, to the structures, to the reading ya pada sesi reading ini. Nah, saya akan memulai dengan simple things. Maybe you will imagine that the reading session is the easiest part on listening and in TOEFL, and it's totally correct. Jadi sesi reading itu adalah sesi yang paling gampang di dalam tes TOEFL. Dan itu benar banget gitu ya. Dan it's totally correct. Dan itu betul. Kenapa bisa begitu gitu ya? Because on TOEFL, you can control both ya, the time and also the paper that you handle. Jadi kalau di sesi reading itu enaknya kenapa gitu? Karena waktu, kita punya waktu yang panjang 1 jam 40 soal, 50 soal, sementara papernya bisa kita handle, kita bolak-balik, terserah kita, sesuka kita. Kalau listening kan waktunya sangat terbatas ya, dan soalnya kita tidak bisa ulang audionya, hanya sekali saja. Begitu juga structures itu 40 soal, waktunya cuma 20 menit. Ya, it means very limited on time. Sementara reading itu punya waktu yang panjang, satu soal lebih dari 1 menit, dan juga punya capability, kita bisa untuk bolak-balik soalnya. Nggak apa-apa, sebanyak mungkin sesuka kita, it's okay. Makanya reading supposed to be your score gainer. Reading itu harusnya menjadi sesi di mana teman-teman improve skornya nambah. Kalau bisa perfect reading ya, reading itu dapat nilai 100 gitu ya, atau nilai sempurna. Sehingga membantu juga, karena kan pada TOEFL itu total skor dibagi 3 ya kan, dibagi 3, sehingga terus dikali 10. Jadi teman-teman kalau readingnya besar, estimasi skor yang lain bisa terkatrol begitu. Nah, sekarang tak kenalin dulu bagaimana sih reading ya. Wait a moment, I will share your screen. Moment. Bentar ya teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain datang, kita siapin dulu. Thanks. Udah kelihatan ya, my screen ya. Kan? Beneran udah kelihatan? Can you see my screen? Apakah screen saya bisa terlihat? Yes, sir. Oke, very nice ya, thank you. Yes, sir. Kita begini. Jadi di reading gitu ya. Typically as the exercises it will be divided into 2. Jadi ada 2 pembagian soal. Yang pertama itu on content. Jadi mereka akan menanyakan teman-teman tentang isi dari konten dalam bacaan. Yang kedua adalah vocabulary. Dia akan menanyakan vocabularies on the passage atau dalam bacaan. Nah, biasanya
teman-teman akan berpikir bahwa vocabulary ini yang gampang sih gitu ya. Tapi nanti let's see ya apakah vocabulary itu gampang. Sementara yang konten itu susah. And I can understand this, ya aku bisa pahami mungkin karena vocab kan soalnya lebih singkat, lebih gampang, lebih jelas kayak gitu ya. Tapi tidak selamanya bagian vocab itu lebih mudah. Nanti bisa kita lihat alasannya kenapa. Nah, sekarang on the content, kita pertama ke konten dulu. Ada pembagian lagi. Yang pertama, konten itu dia akan fokus namanya on ideas. Jadi teman-teman diminta untuk mengenali atau menebak ide dari sebuah bacaan itu. Ide pokoknya itu apa? Ya, ide pokoknya dalam bacaan itu apa? Ide pokoknya dalam paragraf itu apa kayak itu ideas. Other than that, dia juga akan menanyakan ya, menanyakan selain ide nanyain apa lagi mereka ini. Kayak gitu ya. Implications. Atau implications itu maksud ya, maksud dari sebuah teks. Maksud dari sebuah teks itu apa sih? Nah, dari sebuah bacaan ini apa maksudnya dari paragraf satu apa maksudnya dengan kalimat ini itu apa kayak gitu. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu, nanti ke lanjut ideas dan implications-nya gitu ya. Nah, kita mulai. Yang pertama, mereka akan menanyakan teman-teman itu tentang kita sebutnya sebagai main ideas recognition. Apa nih beneran? Thank you. Nah, pertanyaan pertama itu tentang main ideas, ya tentang ide. Ya, tentang ide pokok seperti yang tadi saya sebutin. Dibagi menjadi dua dasarnya. Pertama adalah main idea questions correctly. Kita bisa menangkap apa sih maksud dari ide pokok itu dengan jelas. Contoh gitu ya. Ketika kita ditanya gini, what is the topic of this passage? Nah, sometimes teman-teman itu terjebak gitu ya, trapnya adalah pada name ya, pada nama, sehingga kalau siapa yang disebut di dalam teks bacaan maka teman-teman akan cenderung pilih itu. Seandainya gini ya, kita baca in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealisms, but when practically and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them, while reasoning is merely the act of an observer. A mind that beholds or grabs objects outside of the world of things, but reasoning a level of mental certainty and belief. But it is through the intelligence and control is taken of event that shapes one life. Nah, di sini biasanya teman-teman akan wah ini berarti tentang John Dewey, ini tentang filosofinya gitu ya. Maka teman-teman akan mencari jawaban yang ada John Dewey-nya. Maka mungkin teman-teman akan menjawab either ini, entah ini begitu ya. That things. Jawabannya A, B, or anything. Tapi nggak begitu. Yang jawab semodel kayak gitu tuh salah. Kayak listening ketika teman-teman menjawab cuman hanya dari suaranya saja, tapi nggak pada maksudnya. Kalau teman-teman mendapatkan soal tipikal ini, what is the topic, what is the main idea, yang teman-teman kerjakan hanya satu. Yang pertama, ya, yang harus dikerjakan itu adalah fokus pada kalimat pertama. Kalimat pertama. Ya, mute. Contoh di sini, fokusnya di kalimat pertama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi dalam filosofinya John Dewey ini ada perbedaan yang besar antara intelijensi dan reasoning. Oke, maka mana yang mendekati jawaban itu seandainya gitu? The intelligence of John Dewey nggak nyambung. Distinctions made by John Dewey nggak nyambung. Those ideas on the ability to reason nggak nyambung. Yang nyambung adalah how intelligence, intelligence differs, berbeda, distinctions from reasoning, berbeda dari reasoning, begitu.
Oke, sementara John's do diganti menjadi do's word. Oke, like that. Jadi pertama, fokus dulu di kalimat pertama. Kebanyakan kalimat pertama mampu menjawab, ya, mampu menjawab pertanyaan main ideas. Loh, kalau seandainya nggak mampu menjawab bagaimana? Begitu ya. Kalau seandainya nggak mampu menjawab bagaimana? Teman-teman yang lakukan adalah enlighten it. Ya, kalau seandainya nggak mampu, yang pertama nggak mampu, maka enlighten di baris terakhir. Bisa teman-teman dukung atau cari apa namanya? Cari pendukungnya di kalimat terakhir. Berarti titik terakhir. Titik di sini sampai mulainya dari mana? Kita cek di sini. Di sini. Oh, ya, sini. With reasoning. Jadi ya ini. With reasoning. Ya, dari sini. With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but it is through intelligence that control is taken of event that shape one's life. Seandainya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nggak dapat dari atas, lari ke bawah. Ya, jangan terus malah baca tengah-tengahnya kayak gini. Ini jarang, jarang teman. Jadi antara di depan atau di belakang. Only. Jawabannya fokus di situ. Lalu apa aja pertanyaan yang biasanya terkait dengan topik ini adalah what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea? What is the author's main point? What is the author's primary concern? And which of the following would be best title? Itu semua menanyakan topik. Dan teman-teman tinggal pilih atau tinggal baca bagian pertamanya saja. Oke, tinggal bagian pertama kalimatnya. Contoh lagi, kita kasih contoh gitu ya. Di sini ada satu paragraf lagi. Which of the following best describe the topic of the passage? Ya, mana yang bisa menjadi topik dari passage ini? Nah, coba teman-teman jawab nomor satu ini. A, B, C, or D jawabannya. Baik ya, teman-teman baca terus pilih jawabannya. Which one? A, B, C, or D? Yuk, tulis di chat jawabannya apa? A, B, C, or D? Udah tungguin teman-teman jawab ya. Jawabannya A, B, atau C, atau D di nomor 1. Mistaken is okay. C. Oke, yang lainnya? Rekil answering C. Yang lainnya bagaimana? Ada Mas Ade, ada Yahya, ada Irfan, Sicilian, Valentina, Miss Ayu, ada Octavia, semuanya. Apa jawabannya? C semua. Oke. Kita coba baca jawabannya ya. Nah, di sini Fort Knox, Kentucky is the site of US Army Post. Oke, jadi kalimat pertama itu artinya huruf besar sampai titiknya. Titiknya kita lihat sampai di sini. Oke, kalau baik gini singkatan ada titiknya, tapi itu bukan akhir kalimat ya. Fort Knox, Kentucky is the site of the US Army Post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. Nah, kalau kita baca seolah-olah harus ada nih tentang US Army Post, harus ada Fort Knox gitu kan ya. Sehingga teman-teman mungkin jawab C, tapi ini salah. Kenapa? Karena pada intinya Fort Knox, Kentucky itu hanya sebuah tempat. At the end dia dijelaskan bahwa that contains the bulk of the US government gold deposit. Berarti yang penting di Fort Knox itu adalah tempat menyimpan emas pemerintah US. Oke, jadi jawabannya mana? The Federal Gold Depository.
Jawabannya, loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa kayak gitu? Nah, kita tinggal enlight aja bahwa di sini Fort Knox itu bukan menjadi part of yang penting di dalam sebuah bacaan, tapi yang penting bahwa that contains the bulk of the US government's gold deposit. Nah, kalau seandainya jawabannya cuman the US Army gitu ya, Fort Knox, Kentucky is the site of US Army gitu ya di sini. Nah, sekarang kita lihat paling akhirnya, naturally the most up-to-date security devices available in the place of Fort Knox and the Army post nearby provides further protections. Untuk apa further protections-nya ini gitu ya? Further protections-nya ini untuk apa? Apakah untuk army-nya or anything? Nah, balik lagi ini untuk gold deposit. Jadi paragraf kalimat pertama dan kalimat kedua saling mendukung bahwa ini adalah gold deposit. Saking pentingnya sampai didukung sama army post nearby provides further protections. Begitu. Jadi fokusnya bukan the US Army post at Fort Knox, tapi fokusnya pada the Federal Depository. Kayak gitu. Okay, that things. Jadi like that ya, hati-hati dalam menyusun. Seringkali kita fokus pada nama, kita fokus pada vocab, tapi kita fokus pada kita lupa fokus pada main pokoknya atau ide pokoknya atau bagian paling penting saja dalam kalimat itu apa. Itu yang available di dalam kita. Ya, yang perlu teman-teman pikirkan ya. Lalu kalau seandainya ada dua paragraf kayak gini gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka teman-teman harus summary bahwa di sini teman-teman baca dari paragraf pertamanya. Oke, wait a moment dari sini. Nah, terus kemudian yang paragraf kedua dibaca terus disimpulkan. Let's we see ya. Hurricanes generally occurs in the North Atlantic from the May through the November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur. Sorry, a moment ya. Only rarely will they occur from December through April in that part of the oceans. Kalau teman-teman hanya ya memperhatikan paragraf 1, maka teman-teman mungkin akan menjawab A, begitu ya. How many hurricanes occur each year, gitu kan. Tapi jangan lupa ini nih satu kesatuan. Kalau yang ditanya adalah the passage, maka semua totalnya, semua paragrafnya dibaca semua. Tapi kalau yang ditanya cuman this paragraph, itu berarti paragraf 1 saja, atau second paragraph berarti paragraf kedua saja. Ya. Nah, di sini terus selanjutnya diberikan bahwa of the tropical storms that occurs each year in the North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Nah, berarti dia menjelaskan tentang hurricanes yang specifically fokus pada North Atlantic. Oke, hurricanes in North Atlantic disebutkan berkali-kali North Atlantic. Maka jawabannya kalau how many hurricanes occur each year, nggak menjawab karena bisa tergantung di mana kan kayak gitu. The strength of hurricanes, no, North Atlantic-nya kemana nggak disebutin. Atau the weather in the North Atlantic, oke, hurricanes itu adalah weather, tapi not only hurricanes adalah apa namanya weathernya, harusnya ada dry, ada sunny, ada rainy, ada snow kayak gitu. Harusnya berarti ini tidak merepresentasikan. Tapi yang benar jawabannya adalah D. Hurricanes in one part of the world. Hurricanes yang disebutkan ya berkali-kali di sini kita bisa ini. Terus kemudian one of the part world adalah North Atlantic. North Atlantic adalah salah satu bagian dari dunia. Begitu. Nanti di practices teman-teman akan jadi lebih mengenal jauh ya terkait dengan hal ini. Lanjut kita ke part yang kedua. Di part yang kedua, yang teman-teman harus pahami adalah recognize the organizations of ideas. Teman-teman harus memahami bagaimana ide itu disusun. Maksudnya ide itu disusun gimana? Bagaimana hubungan dari
paragraf satu ke paragraf yang lainnya dalam sebuah susunan paragraf. Contoh di sini. In this passage, dalam bacaan ini bagaimana? Caranya, teman-teman tinggal membaca every single sentence on this paragraph. Semua paragraf pertama dalam bacaan itu dibaca. Berarti di sini sampai sini dibaca. Di sini sampai wait a moment. Sampai sini dibaca. Terus kemudian di sini sampai sini dibaca. If Ox, who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Kalau orang ditanya nih tentang siapa yang menciptakan baseball, maka orang Amerika akan menjawab bahwa yang menciptakan adalah Abner Doubleday. Doubleday was given credit for these inventions early in the 20th century when sporting goods manufacturer Spalding inaugurated commissions to research the questions of who invented baseball. Bahkan Abner Doubleday ini sampai diberikan penghargaan loh terkait dengan penemuannya ini, begitu ya. Lalu lanjut yang say, today most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Tapi hari ini para sejarawan olahraga mereka tuh sepakat bahwa Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Berarti dalam paragraf ini ide disampaikan terus kemudian ditolak di akhirnya, ditolak atau disanggah. Cari ya yang idenya disampaikan terus kemudian ada dipresentasikan terus kemudian ditolak atau disanggah. Find it on the ini. Maka an idea is presented and then refuted. Begitu. Jadi kita hanya mencari relationship. Apakah paragraf 1 itu paragraf 2 hubungannya seperti apa? Apakah semuanya mendeskripsikan? Apakah saling menyanggah? Ataukah saling support? Anything itu nanti tinggal teman-teman baca di pilihan jawaban. Caranya dengan melihat dari kalimat pertamanya saja. Begitu. Nah, itu dua hal yang akan teman-teman hadapi di basic knowledge-nya tentang reading. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke praktis? Any questions? All of the questions are welcome ya. Semua pertanyaan kita akan bahas itu apa. Teman-teman ada pertanyaan? Aman? Aman atau bingung or anything? Ada pertanyaan? Atau cukup? Kalau cukup kita bisa langsung praktis. Cukup lanjut praktis aja, Sir. Oke, siap ya. Thank you sudah mewakili Mas Rizky. Oke, silahkan siap-siap teman-teman. Nah, terus tak tambahkan tips tentang bagaimana mengerjakan reading yang efektif. Jadi teman-teman, dalam mengerjakan reading yang efektif itu satu, teman-teman fokus dulu pada soalnya. Jadi kalau dalam satu passage ada 10 soal, baca dulu soalnya. Baru nanti setelah itu fokus pada bacaannya. Sehingga kenapa kok begitu? Karena soalnya apa itu menentukan di mana teman-teman harus baca. Jadi biar nggak bolak-balik. Got it? Kayak gitu. Let's see, mari tak bimbing untuk mengerjakan soal this one. I will share the screen. Ya. Coba teman-teman baca dulu semua pertanyaannya. Jangan teks bacaannya, tapi pertanyaannya. Silakan baca pertanyaan nomor 1 dan pilihan jawabannya. Read ya, silakan dibaca. Only the question dan pilihan jawabannya. Tidak teks bacaannya, ini jangan. Oke? Ini jangan dibaca dulu nih. Jangan dibaca dulu. Which of the following best expresses the subject of the passage? Itu pilihan jawabannya, silakan dibaca.
Oke, enough. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, how is the informations in the passage organized? Silahkan dipilih, pilihan jawabannya dilihat dulu. Enough. Nomor 3. Which paragraphs describe the first of the cultivated crops? Crops itu bukan mayat ya. Crops itu adalah tanaman pangan. Ya mayat bisa juga, tapi on this case bukan mayat ya. Yang keempat, which paragraphs discuss crops that originated in the America? Oke. Terus nomor 5. What is the topic of the fifth paragraph? Nah, oke, udah cukup. Sekarang kan kamu tahu bahwa oh ternyata rata-rata pertanyaannya adalah tentang ide pokok dan apa namanya the organizations of the ideas. Struktur idenya bagaimana. Maka nggak usah dibaca semua. Now please read only the first sentence each paragraph. Silakan baca ya kalimat pertama dari semua paragraf ini. Silakan dibaca. Paragraf 1, baca ide pokoknya. Ya, paragraf 1, baca ide pokoknya. Berarti sampai sini. Silakan baca dulu. Oke, udah. Nomor 2, silahkan baca sampai sini ide pokoknya. Oke, dari kalimat pertama aja. Oke. Nomor 3, silahkan baca sampai sini. Ya, lanjut ya. Kita lanjut ke next paragrafnya. Nah, selanjutnya kita next paragraph sampai nah sampai sini. Akan dibaca. Oke, dan terakhir di sini. Lalu kalau sudah silakan jawab nomor 1. Disimpulkan dari tadi semua baris pertama yang teman-teman baca atau kalimat pertama yang teman-teman baca, lalu jawab nomor 1. Which of the following best expresses the subject of the passage? Jadi rangkuman dari tadi kalimat pertama semua paragraf, maksudnya apa tuh this passage? Ya, silakan jawab. Ketik aja di chat, di kolom chat ya, di kolom chat room. A, B, C, O, D. Tuh.
Yuk, ada yang bisa menemukan? Tak scroll dari atas lagi ke atas lagi kalau bingung. Irfan B. Yang lainnya, Fitriatul A. Yang lainnya, saya di tinggal satu orang lagi, job C udah komplit ya, ada perwakilan masing-masing jawaban. Suaryanti biasanya aktif. Aura B. Oke, misalnya cek udah lengkap tuh. Bagus, kita cek satu-satu ya. Alasannya Mas Irfan jawab B apa Mas Irfan? Kalau Mas Irfan, jawaban B alasannya why? Menurut saya, Sir, ini kan mengklasifikasikan bagaimana menciptakan produk ini, Sir. Apa nih? Oke, Sekilas aja, Sir. oke, let's check yang B. Set yang B. Kita cek. Teng teng, mistaken. Miss Fitriatul Khairiyah, kenapa jawab A? Miss Fitri. Oh, ada pesan baru, kita cek. Karena ada beberapa kalimat yang menuliskan tahun, sir. How history of wheat and rice. Oke, kita cek. Nah, mistaken. I'm so sorry. Miss Ayu, kenapa jawabannya C, Miss Ayu? Soalnya itu kayak jelasin masing-masing tanaman pangan di semua di dunia gitu, Sir. Menurut saya. Oke, terima kasih. Terus kemudian dari Mas Yahya, jawab D, kenapa Mas Yahya? Soalnya kayak tiap ada latar waktu sama tahunnya yang zaman dulu gitu. Oke, kita cek ya. Jawaban C. Jawaban yang benar D. Kenapa begitu? Kita sepakat bahwa semua paragraf itu ngomongin tentang crops ya. Semua paragraf ngomongin tentang crops. Tentang crops, tentang tanaman pangan. Satu, introduction-nya. Dua, wheat was probably the earliest cereal to have been grown and most likely was the hybrid of wild grasses. Jadi sebenarnya dulu awalnya tuh dia wild grasses loh, rather than a single wild grass. Jadi bukan hanya satu tanaman liar, tapi gabungan dari beberapa tanaman liar. Oke, mungkin entah dikawinkan atau gimana. Nanti dia menyebutkan asal usulnya. Walaupun nggak nyebutin tempat secara langsung di kalimat pertama, tapi ya dia menyebutkan bahwa asalnya itu bukan apa namanya tanaman tunggal, tapi tanaman yang berkelompok. Kayak kita menyebutin origins itu nggak selalu kamu asalnya dari mana. Saya asalnya dari Sumatera, itu adalah tempatnya. Tapi bisa saja saya asalnya dari mana. Saya asalnya dari keluarga baik-baik. Itu sama-sama asalnya. That's origins ya. Thanks. Terus kemudian yang paragraf selanjutnya, beans are diverse family of plants that have been cultivated 8 years. Juga sama bahwa beans itu tuh berbeda family dari tanaman, tapi telah dicultivated kan dari 8.000 tahun yang lalu. Selanjutnya diperjelas lagi dengan di bawah
Other crops that originated in the Americas are potatoes and maize. Gitu kan. Nanti ditekankan bahwa di paragraf 4 sudah muncul nih dia bahwa kalau tanaman-tanaman yang lain asalnya dari Amerika itu ada potato sama maize, a relative of corn. Ya. Jadi yang lain itu yang asalnya dari Amerika itu ada potato sama maize, ada jagung dan kentang. Gitu. Terus kemudian yang terakhir, the cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Sementara cultivationsnya dari nasi itu tidak atau beras ya tidak setua uh, as old as cultivations of wheat, beans, and maize itu ya, biji-bijian kacang dan maize gitu. Sehingga kita bisa simpulkan, oh tadi ini dia ngomongin tentang crops dan asalnya, maka the origins of today's crops. Begitu. Oh, the history of wheat and rice. Kan ini bukan hanya wheat and rice, ini ada bean, ada potatoes, gitu ya. Sehingga tidak hanya wheat and rice. Salah. How's today world eats? Kalau how's today world eat itu bagaimana dunia atau bumi ini sekarang makannya ngapain, bagaimana gitu. Itu tidak disebutkan Mak, di dalam teks bacaan. Atau which crops feed today's world? Dia belum ngomongin bahwa semua itu dimakan hari ini. Ya, that's not specifically setiap paragraf itu ngomongin bahwa ini semua masih dimakan atau enggak, dia ada yang nyebutin. Oke, sehingga the answer correctly adalah D. Oke, it's okay itu percobaan pertama, teman-teman cuman kurang sensitif aja. Ya, nanti akan semakin banyak percobaan semakin paham. Next kita lanjut kedua. How is the information in the passage organized? Kan tadi kita udah baca semua awal paragrafnya kan. Nah sebenarnya teman-teman bisa langsung menjawab tanpa membaca lagi. Kemungkinan ya besar. Coba teman-teman jawab tanpa membaca lagi nomor 2. Ya, langsung jawab aja, pilih nih dari jawabannya. Oke, 2 orang, kita tunggu yang lainnya. Tiga orang jawab A. Yang lainnya ya, kalau teman-teman masih perlu baca lagi nih, tak turunin lagi kalau perlu klarifikasi lagi. Nah, ini klarifikasi di bawah deh. Nah, ada yang beda jawabannya? A ya, kita cek apakah jawabannya A. That's the answer. Kenapa ya? Karena memang setiap paragrafnya menjelaskan klasifikasi dari sebuah crops atau tanaman pangan ini. Like that. Jadi tidak perlu, sebenarnya kalau teman-teman ingat, nggak perlu membaca bolak-balik. Sekali baca juga bisa menjawab beberapa nomor. Lanjut ke nomor 3 seandainya. Which paragraphs describe the first of the cultivated crops? Kalau teman-teman ingat juga bisa langsung jawab. Tapi kalau nggak ingat, coba dibaca. Awal kalimatnya saja, mana yang menyampaikan bahwa ini nih yang paling awal atau yang paling pertama dicultivated atau ditanam atau diperkembangbiakan kalau hewan ya. Kalau tanaman kan berarti dibudidayakan begitu. Mana jawabannya? A, B, C, or D? Silakan lihat dulu passage-nya, nanti bisa tak scroll ke bawah. Ada 2 jawaban berbeda. Ada B, ada C. Mas Ade kenapa jawab B? Karena dia memulai untuk the earliest The earliest. cereal.
Oke, dengan pakai kata the earliest berarti yang paling awal. Oke, kita coba tampung dulu. Miss Cecilia, kenapa C? Tadi bingung sih Mister antara B sama C. Terus saya pilih C itu karena ada kata-kata were first cultivated in Asia. Sorry? Jadi saya pilih C. Saya baca di paragraf ketiga itu ada kata-kata such as among and soy were first cultivated in Asia. Jadi saya tadi jawabnya yang C. Tapi di awal tadi mikir B, jadi bingung antara B atau C. Oke, nah, oke bagus. Ini dia menemukan bahwa were first cultivated in Asia. Such as mung and soy were first cultivated in Asia. Got it? Kita coba ya, apakah ini menjadi benar atau salah? B dan C kita cek. Yang C kita cek. Oh, my goodness. Mistaken. Kenapa? Mistaken. Karena fokusnya, oke, beans are diverse family of plants that have been cultivated for 8,000 years. Certain types ya, mirip tipenya dengan certain types of beans. Jadi tipe beans kacang-kacangan yang lain adalah such as mung and soy were first cultivated in Asia. Kalau kamu mau baca di situ, dia ngasih pengecohnya adalah first cultivating tapi in Asia. In Asia loh, ini baru Asia. Nah, sementara di sini wheat ya was probably the earliest cereal to have been grown in most likely was a hybrid of wild grasses rather than a single grass. Apakah ini menjadi benar? Nah, makanya ketika ide pokok, kadang kita kayak nggak yakin dengan paragraf awalnya, membaca next ke bawahnya, ternyata malah ketemu jebakan. Nah, jebakan itu selalu begitu. Diletakkan di bagian bawah, diletakkan nama, diletakkan tempat, supaya teman-teman terkecoh. Dan kayaknya, wah ini lebih menjanjikan ya, ada kosakatanya sama nih. Ya. First cultivated, nggak begitu. Sama seperti listening. Mungkin sedikit tak jelasin kenapa ya listening sama reading itu pengecohnya hampir sama. Karena listening dan reading itu sama-sama skill pasif, teman-teman. Skill mendapatkan informasi. Ya, bukan mengkomunikasikan informasi, tapi mendapatkan atau menyerapkan informasi dengan mendengar atau membaca. Cara mereka mengecoh atau cara kita mengecoh bahwa kita paham atau tidak adalah menyebut nama, menyebut angka, menyebut tempat yang sesuai kita dengar atau kita baca aja. Seandainya ada di koran tulisannya ada Van de Broek gitu ya. Nah, coba ini teksnya baca tentang apa? Van de Broek. Kita aja yang penting kita apa teks yang kita baca kita jawab. Nah, itu adalah orang yang baru basic pemahamannya. Maka ini menjadi klasifikasi dia. Ketika kamu fokus pada kosakatanya, maka kamu malah akan ketemu jebakan. Oke? Jadi sama seperti listening. Not focus on the vocabularies, but focus on the meaning. Alright? Begitu. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, kalau kayak gini, bonus. Ketika ada kata spesifik menyebutkan nama tempat, nama tahun, berarti scanning yang digunakan. Teman-teman tinggal scan di mana ada kata Amerika, langsung dijawab. Ya, sehingga jawaban ini, pertanyaan ini adalah yang 4 apa? Coba cari scanning, ada tulisan Amerika di mana? Atau other words related to Amerika. C. C, oke kita cek ada di sini dan di sini sehingga third and fourth paragraph apakah benar dengan bonus kalimat ini? Nice. Ya, seperti itu tuh bonus ya teman-teman kalau dapat kayak gitu bonus. Dan nomor 5. Ini kalau hanya satu paragraf, ingat teman-teman bisa jawab dengan satu baris pertama. Kalau nggak yakin, enlight dengan baris terakhir. Maka jawaban nomor 5 apa? Nomor 5. D. Sir.
Apa? Di D. delta. Oke, kenapa begitu? Menurut saya itu menjelaskan tentang berbagai macam crops di berbagai luar Amerika sih. Oke, kan kita mulai dari sini ya. Sini. Terus kita tambah lagi di sini. Sorry. Kita tambah lagi di sini. Jangan fokus pada vocabnya, tapi saya akan bacakan kalimatnya. The cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Lanjut. Kita nggak baca paragraf kalimat kedua, tapi langsung end of the sentence atau akhir dari kalimatnya. From there, it later spread to China, Japan, and various countries in Southeast Asia, which are today the major producers of the crops. Kira-kira apa jawabannya? D, semua yakin atau ada jawaban yang beda? Yakin sir. Apa? Yakin sir. Pindah? Sepertinya itu sih. Mengklasifikasikan berbagai crops di berbagai daerah. Dan ada disebutkan juga Jepang, Cina, mungkin kayak gitu sir. Jadi D, tetap D. Yes. Teng. Apa? Yang lain nggak ada jawaban kah? B, Sisilia. Kenapa Sisilia? Di yang pertama dia bahas kalau misalnya nasi. Terus di opsi itu yang ada rice itu antara A sama B. Terus tapi kalau yang A saya nggak relate, jadi saya pilih yang B. Oke, sekarang tak bilang gini. Pertanian nasi itu tidak setua pertanian dari wheat, ya, gandum, beans, kacang-kacangan, dan jagung. Oke, terus di akhirnya adalah dari sana itu kemudian menyebar ke Cina, Jepang, dan berbagai negara di Asia Tenggara yang sekarang menjadi produsen dari tanaman itu. Itu yang dimaksud apa? It-nya adalah rice. Dan dia ngomongin spread. Spread artinya apa sih? Tersebar ya. Tersebar. Berarti jawabannya apa? A. Kok A? B dong. Kan dia ngomongin tentang penyebaran dari nasi. Kan dia sebutin producer. Kalau pemakan baru consumer. Oke? Kalau tukang makannya atau eatingnya adalah consumer. Kalau yang producers itu adalah mengembangkannya, memproduksinya. Maka the development of rice as cultivated of crops. Jadi dulunya nasi itu memang tidak setua dari jagung dan dan gandum dan juga kacang-kacangan. Terus kemudian dikembangkan, kemudian menyebar sampai Cina, Jepang, dan various other Southeast country kayak gitu. Jadi jawabannya adalah the development of rice. Nah, kenapa tadi jawaban D salah? Karena di awal aja dia udah fokus utamanya adalah rice. Oke, fokus pertamanya adalah rice, the cultivations of rice. Berarti ini ngomongin tentang rice. Ya, maka jawaban D sebenarnya salah. Saya juga salah. Di opsi memang sebenarnya A dan B. Cuman A tidak ada fokus pendukung nih, di mana dia dimakan hari ini. Tapi kalau yang B ada pendukung bahwa itu spread ke Cina, ke Jepang, ke country. Penyebarannya kemudian ke Cina, ke Jepang, dan ke other Asia Tenggara, negara-negaranya. Berarti ini ngomongin tentang development. Development adalah spread-nya. Ya, terus kemudian cultivated rice, ya ini rice-nya. Begitu.
Is there any questions, teman-teman? Nah, kayaknya teman-teman masih banyak yang ngeheng. Ada pertanyaan atau kesulitan nih di bagian pertama reading ini? Ada pertanyaan? Mana yang masih bingung, yang membuat teman-teman ragu untuk menjawab, atau kita pengen tahu deh teman-teman dari 5 benar berapa coba tadi? Ingat enggak? 4 bagus. Sebenarnya 4 bagus berarti 80%. Oke. Others yang lain bagaimana? Mau next ke challenge, teman-teman coba ngerjain sendiri tanpa tak bimbing, atau teman-teman mau coba next skill? Pilih yang mana? Mau next practice atau next teori ke next skill? Mau lanjut practice atau lanjut ke teori? Skill berikutnya, evaluate. Aku ikut teman-teman semuanya. Skill lanjutan sih, Sir. Kalau praktis kan kita bisa itu sih kalau saya. Sorry, gimana? Next teorinya dulu, Mas. Oke, next teorinya. Biar kita tampung dulu nanti baru praktis kan. Oke. Momen ya, tak siapin dulu lessonnya. Kita share screen, teman-teman. Teman-teman, kalau ada kesulitan, just let me know. Jadi aku juga bisa tahu apakah penjelasanku bisa membuat teman-teman paham atau enggak ya. Kalau semakin bingung, teman-teman bisa info aja. Mungkin aku bisa ganti cara menjelaskannya or anything. Ya teman-teman juga kebantu begitu. Lanjut kita pada lesson berikutnya. That is on directly answered questions. Ya, directly answered questions. Apa itu directly answered questions? Artinya teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tuh secara langsung tinggal nyari di teks bacaan, tidak perlu menyimpulkan. Oke, ini ada 3 hal yang ditanyakan biasanya, tipe pertanyaannya. Yang pertama adalah stated, detail questions, pertanyaan yang dinyatakan. Atau yang kedua, pertanyaan unstated, yang tidak ada di dalam teks, sehingga disuruh nyari yang nggak ada. Terus kemudian pronoun reference, kita akan bahas satu-satu, langsung ke contohnya. Gitu ya. Di sini contoh, like this one. The passage indicates that gemstone, dia langsung pakai keyword nih, ada gemstone. Ya, di sini ada gemstone. Maka cara carinya adalah pertama gemstone itu muncul di mana sih? Kalau seandainya ada banyak gitu ya, maka teman-teman cari yang pertama dulu. Oke, yang pertama sini. Ternyata ada gemstone di sini. Maka teman-teman karena ini di kalimat terakhir ya, bacalah kalimat ini awalnya dari mana? Ternyata awalnya dari sini. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti Jamestown adalah tempat the first English colony settled in America. Gitu. Maka jawabanmu adalah was the first permanent English colony. Begitu. Nah, kalau seandainya nggak ketemu di situ gimana? Add one more sentence. Kalau nggak ketemu, tambah lagi nih satu kalimat lagi gitu ya. Nggak apa-apa ditambah. Tapi nggak usah langsung dibaca semuanya, nanti malah semakin bingung dan semakin banyak pertimbangan. Contoh di sini, in the beginning the colony at Williamsburg was named Middle Plantations because of its locations of the middle of Peninsula between New York and the James
Berarti nggak ada hubungannya. Informasinya cuma satu aja nih yang tentang Jamestown secara spesifik. Makanya udah fokus jawabannya ini. Was America the first place American colony settled. Begitu. Selalu refers pada keyword di questions-nya. Selalu mulai dari pertanyaannya. Jangan sekali-kali teman-teman ngerjain reading mulai dari teks bacaannya. Kenapa? Kamu baca teks bacaannya, setelah itu baca questions-nya, lupa tuh isi teks bacaannya tadi tentang apa. Begitu. Ya. Lanjut kedua. Kalau tadi kan stated, lah kalau lawannya apa? Lawannya adalah unstated. Unstated itu tidak ditemukan atau nggak ada di dalam teks bacaan. Contoh sehingga begini. Which of the following is not true about the word gadget? Mana yang nggak benar tentang kata gadget gitu ya? Kata gadget. Sama kayak model yang tadi. Satu, ya teman-teman temuin dulu kata gadget ada di mana. Oh, ternyata kata gadget ada di sini. Oke. Nah, karena ini awalnya bukan kalimat pertama, maka teman-teman add sampai awal paragrafnya. Sehingga muncul dibaca dari sini. Kalau seandainya tadi kan kalimatnya di sini, dan ternyata dia ada di awal kalimat, sehingga udah langsung awalnya di sini. Tapi kalau ini ternyata dia bukan awal kalimat, maka baca sampai awal paragrafnya. Gitu. Terus kemudian kedua, yuk temuin ini titiknya sampai mana. Ternyata titiknya itu sampai dibaca sampai sini. Oke. Dan tadi add one more sentence, ditambah satu kalimat lanjutannya. Sini, titiknya adalah di sini. Coba teman-teman baca. In English, there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Oh, ternyata kata gadget ini adalah salah satu kata yang digunakan untuk menamai sesuatu yang nama sebenarnya sedang tidak diketahui atau lupa. Kita cari di dalam teks bacaan. Mana nih? It used to name something when the name is not known. Berarti ini kan benar kan? True. Oke. Lanjut yang kedua. It was first used by British sailors in the 1850th century. Pertama digunakan by British sailors in the 1850th century ya, gitu. Kita lihat. It was used at the beginning of 19th century. Oh, ini pertama digunakan ada. Kita kasih tanda tanya. Ini 1850. Kalau 1850 berarti abad 19. 50 karena century itu per 100 tahun. 50 ini adalah pertengahan, bukan awal. Dari 100 kan 50 pertengahan. Maka dia sebut it was at the beginning, ini salah. Berarti ini false atau not true. Oke, kita klarifikasi yang lain dulu. Lanjut kita baca. And probably came from the French word gadgette, which was small hook. Oke, kita cek. It most likely came from a word in French language. Oh, berarti true. Gadgette, small word ya. It was known used by British sailors. Ini juga true karena tadi it was first used by British sailor. Maka semuanya true kecuali yang B. So the answer is B. Begitu ya. Cara clarify-nya. Oh, tapi aku kadang bingung, Mister, kalau untuk jawab kayak gini nih, aku nggak yakin. Baca sampai akhir tapi fokusnya tetap pada sekitaran kosakata itu aja. Kalau seandainya kamu nggak yakin baca sampai bawah, tapi itu kan takes time ya akhirnya, memakan waktu. Nanti teman-teman waktunya jadi terbatas, nggak bisa mengerjakan semua nomor. That's on unstated ya. Kalau stated itu mencari yang benar dalam teks bacaan, unstated mencari yang tidak ada di dalam bacaan. Gitu ya, yang salah dari bacaan tersebut. Udah, lanjut ke pronoun reference yang terakhir. Nah, pronoun reference adalah bonus. Nah, pronoun reference itu cuman kita mencari kata ganti ya. Pronoun itu tuh kata ganti kayak she, he, it, you, we, they, her, him, her, and so on. Itu semua kata ganti. Nah, kita cuman disuruh nyari kata ganti itu tuh
maksudnya untuk siapa? Oke, kita lihat di sini. The pronoun they in line 5 refers to, kita lihat di sini, they. They have digested fluid to obtain the necessary nitrogen from the insect. They ini siapa? Gitu kan lebih. Nah, untuk tahu they ini tinggal baca sebelumnya. Karena kan menyebutkan mereka, berarti sebelumnya itu harus dijelaskan mereka ini siapa. Baca satu kalimat di belakangnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. Nah, ini sebut bahwa they have digested fluid. Sehingga yang dia sebutkan adalah this plant. Kenapa? Karena to obtain necessary nitrogen from the insect. Kan tadi this plant mechanism to trap insect. Inseknya ada ini. Dijebak. Yang jebak siapa? This plant. Maka jawabannya adalah B. Begitu. Oke? That's very simple. Ada pertanyaan dari 3 hal ini? Ada pertanyaan? Aman? Kayak kurang semangat ya malam ini teman-teman. Ada pertanyaan? Atau enggak nih? Bingung? Ada pertanyaan? Atau mau lanjut praktis langsung? Or anything? Let me know. Gimana? Lanjut praktis? Oke, lanjut praktis. Kita ini ya, kita gas lanjut praktis. Kita momen. Ingat tadi poinnya adalah selalu fokus pada pertanyaan, tahu di mana teman-teman harus membaca. Ya, tadi kalau ide pokok membaca di awal kalimat atau akhir kalimat. Kalau kemudian pada yang berikutnya stated, ya pertanyaan adalah fokus pada clue-nya dan kalimat sekitaran itu. Oke, kita lihat nomor 1 dulu. Silakan baca question-nya. Okay, which of the following best expresses the title of the passage? The passage states that Doc Bradams. Pertanyaan nomor 2 ya. Ketiga, the second paragraph is mainly about. Very nice. Keempat, what is stated in the passage about Coca-Cola? Kelima, which of the following is not listed as an ingredients of Bradam syrup? Right? 7. The pronoun it in paragraph 2 refers to. Okay. 7. What did people who tried the Bradam's drink claim about product? 8. What is not true about the Pepsi Cola Company according to the passage? Lanjut ke 9, udah habis ya, kita back. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan pertanyaan tentang kayak gitu tadi, di mana harus membacanya teman-teman tahu. Dimulai dari mana? Dari membaca kalimat pertamanya dulu, karena pertanyaannya adalah which of the following best expresses the title of the passage. Silahkan boleh baca kalimat pertama dan kalimat akhir, boleh kalimat pertamanya saja, karena itu tergantung sensitivity-nya dari setiap paragraf. Oke, silahkan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Terus kemudian paragraf 2 silahkan dibaca kalimat awal dan kalimat akhirnya boleh, atau kalimat awalnya saja boleh juga.
Udah. Paragraf 3. Paragraf terakhir, cuma 3 paragraf ya. Nomor 1 silakan jawab apa jawabannya dan tulis di chat. What is your answer? Yuk, tak tungguin ya jawaban nomor 1 nih. Teman-teman udah baca tadi awal kalimatnya, semuanya udah baca. Sekarang kita tinggal tunggu teman-teman menyebutkan answernya. Ada 1 yang udah jawab, very nice. Congratulations. Oke, Dogs Bradams Pola Creations. Teman-teman jawab itu. Let's check apakah A jawabannya. Very nice, betul ya. Udah mulai sensitif, bagus. Berarti teman-teman udah tahu bahwa ini nyeritain tentang si Dog Bradam wanted to create apa namanya Pola Creations. Ya, itu ada di Caleb called the Bradam by friends, secondary was the owner of pharmacy and so on. Terus kemudian like many other entrepreneur of the era, the Bradam wanted to create cola drink. That drink that Dogs Bradam created. Nah, berarti tentang dia mau nih nyiptain cola. Jawabannya A. Very nice. Lanjut kita ke nomor 2. The passage states that Dog Bradam. Cari di mana muncul Dog Bradam at the time. On the passage paling simple di mana? Lanjut apa? Di ini ya, dicari di sekitaran itu, klarifikasi di dalam soal nomor 2. Saya kasih waktu 1 menit ya, jawab nomor 2. Ya, ada jawab B, ada jawab D. Ya, kita tanya yang jawab D, reasonnya apa Cecilia? Kalau saya jawab D sih, karena saya berangkat dari opsi A sama B. Saya berangkat dari opsi yang A sama B itu saya nggak relate sama teks yang di first paragraph. Tapi kalau yang C itu
saya rasa salah karena dia water fountain, sedangkan di first paragraph itu soda fountain. Mm-mm. Jadi terus tadi kan yang nomor satu kan dia tuh mau membuat soda sendiri, jadi saya rasa yang nyambung itu lebih ke desis. Oke. Kalau Mas Irfan, kenapa jawabannya B, Mas Irfan? No voice ya Mas Irfan, oke. Kita lanjut bahasanya begini. Yang dimaksud dengan muncul pertama kali sama itu sama plot teksnya. Jadi nggak boleh ada beda tanda, nggak boleh cara penulisan sama plot. Di sini Dok Bradam, itu momen. Dok Bradam tuh ditulis langsung. Maka cari di mana Dok Bradam muncul pertama kali, bukan di sini ya, tapi di sini. Oke, Dog Bradams itu penulisannya different ya. Pertama called Dog Bradam by friends and acquaintances gitu. Jadi hitungannya muncul di sini, right? Yang very first time. Sehingga apa yang kita lakukan gitu? Lakukan pertama karena ini bukan di awal paragraf, maka baca dari awal dari sini. Oke. Dan kalimat ini ada akhirnya di sini, maka tambah satu kalimat lagi ke sini. Kita sekarang baca. Called Bradam, called Bradams, called Dog Bradams by friends and acquaintances, was the owner of pharmacy at the end of the 19th century. In his pharmacy, Dog Bradam had a soda fountain and was customary in pharmacies of the time. Lanjutnya, he took great pleasure in creating new and unusual mixtures of drinks for customer at the fountain. He took great pleasure in creating new and unusual mixtures. Berarti bukan dia bought his pharmacy from his friend, dia nggak disebutin di sini bahwa farmasinya itu dibeli dari friendsnya, tapi dia nyebutin bahwa kerjasama sama temennya punya bareng gitu kan, makanya salah. Tapi kalau enjoyed making up drink combinations adalah enjoy adalah he took great pleasure. Ini kan Dok Bradam kan. Creating new and unusual making up drink combination. That is the answer. Okay. That's number 2. Nice. Kita lanjut ke nomor 3. Very simple. Nomor 3, spesifik. Apa jawabannya teman-teman? Ini ya, jawabannya aku sambil ngabsen ya teman-teman. At the moment. Cek. And ada yang D, kasih ya. Ada yang jawab D, baru satu yang jawab others. B, Octavia Putri, B. Oke, ada yang lain lagi? Octavia, kenapa jawab B, Octavia?
Karena itu di paragraf pertama ada kata Doc Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Oke. Berarti sama dengan Doc Bradham efforts to develop a produknya. Produknya adalah a cola drink. Begitu. Kita cek ya apakah benar di answer B. Benar. Believe me, I will not make you wrong. Ya, percaya deh, aku nggak bakalan nyalain teman-teman. Fokus aja ke understanding kalimat pertama. Kebanyakan dari soal tipikal ini dijebak teman-teman ya dengan apa namanya? Dengan teks bacaan tambahan di bawah yang malah membingungkan. Sehingga teman-teman yang perlu dilakukan pertama kali itu hanya membaca paragraf pertama dan maksud banget dengan paragraf pertama apa kalimat pertamanya. Kalau nggak cukup sama paragraf kalimat terakhir, tapi most of the time paragraf pertama kayak gini tuh udah cukup. Doc Bradham ini nih orangnya, oke. Wanted to create berarti efforts to develop product or cola drink to rival Coca-Cola. Berarti produknya adalah cola drink. Begitu. Jadi selalu believe me bahwa fokus dulu ke kalimat pertama kalau ditanya tentang ide pokok. Ya, karena kebanyakan ya jawabannya ada di situ, cuman bahasanya memang tidak langsung plek sama, cuman teman-teman perlu memaknai begitu. Ya. Very nice. Kita lanjut ke nomor 4. What is stated in the passage about Coca-Cola? Cari muncul Coca-Cola di mana, terus kemudian diklarifikasi jawaban nomor 4. Silakan. Tungguin ya. Teman-teman, I will go to the toilet for a moment ya teman-teman. Nanti saya balik 1 menitan ke toilet bentar. Oke, yuk silahkan nomor 4. What will be your answer? Apa yang akan jawaban teman-teman? Mas Ade apa jawabannya Mas Ade? So Kenapa begitu? 1895 itu kan the end of 19th century. Dia kan successful produknya kan di situ. Not talk about was created kan, kalau yang B mungkin terkecohnya di situ. Saya sih gitu melihatnya. Oke, let's cek ya. Say very nice, betul banget. Nah di sini kan disebutin bahwa like many other entrepreneurs, Coca-Cola dari sini berarti baca dari sini ya. Like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Emang kenapa Coca-Cola? By 1895, Coca-Cola was commercial success throughout the United States. Ya, di sini aja dulu sebenarnya udah teman-teman, oh ternyata dia sukses banget di tahun 1895. Maka jawabannya C. Jangan dijawab B. Kalau teman-teman jawab B, it was created in 1895. Memang dia 1895-nya ada di sini, tapi dia sukses di tahun 1895. Nggak diomong kapan bikinnya. Kalau ada teman-teman yang jawab B, berarti B itu hanya asumsi. Tahunnya ada, tapi faktanya nggak ada.
pembuatannya. Begitu ya. Very nice Mas Ade for answering number 4 ya. Semoga yang lain juga benar. Kita nomor 5 nextnya. Which of the following is not listed as an ingredients of dog Bradam syrup? Teman-teman cari kata sirup ya, terus kemudian tinggal diklarifikasi mana yang not listed gitu. Silahkan cari di mana kata sirup dan ketemu yang nggak listed nggak ada di bagian konsol komposisi sirupnya di mana. Miss Marianti, what is your answer? Apa jawabannya Miss Marianti? Nomor 5. Itu berjalan cepat banget ya udah ya. Hampir jam 8:30 aja. Apa Miss Marianti? Itu Miss Fitriatul jawab D, bicarbonate of soda. Miss Marianti jawab apa? D. Oke, kita cek D. Let's cek. Betul ya, karena di sini sirup muncul pertama kali di sini. Konsep apa? Sugar. Sugar adalah sweetener. Vanilla extract, essence of vanilla. Berarti benar. Specific type of nuts, cola nuts. Berarti nutsnya adalah specific cola. Tuh, yang nggak ada adalah bicarbonate of soda. Very nice, bagus. Lanjut kita ke nomor 6. Kata it itu ke siapa? Ini bonus kan? Gampang banget, harusnya benar. Jawaban nomor 6 apa? Mas Irfan, Mas Yahya, apa nih jawabannya Mas Ade? Tim-tim cowok-cowok apa nih jawabannya? It, tinggal baca ya, mundur aja udah ketemu kita. Kalau tim gear female, teman-teman cewek ada yang jawab apa jawabannya? Kalau yang cowok cannot atau belum bersuara, teman-teman tim girly nih apa jawabannya nih? Miss Fitriatul apa jawabannya? C. Soda fountain. Kenapa soda fountain, Miss? B. Sirup. Fitriatul kenapa soda fountain? Mundurnya kemana tuh? Tinggal mundur ke sini. Nah, kalau Mas Ade, jawabannya B, kenapa Mas Ade? Main course-nya sirup itu sur kan. Dia kan di mix soda sama carbonate water sebelum dia di serve. Ya dianya itnya kan refers to the syrup sih. Maybe. Sirup dicampur dengan di soda fountain dengan carbonated water sebelum itu disajikan. Maka itunya apa? Ya sirup So, tadi. yeah. That's perfect ya. Kan intinya pada sirupnya dulu yang disebutin. Kita cek apakah sirup. Betul. Nah, kalau carbonated water, jadi enggak kan carbonated waternya itu kalau enggak ada sirupnya juga it's a things ya. Jadi enggak pokoknya kan ada di sirupnya. Nice. Lanjut kita ke nomor 7. What did people who tried Dr. Bradham's drink claim about the product? Teman-teman cari tentang drinknya Dr. Bradham ini yang mereka coba itu.
Nah, gitu ya, di mana teman-teman melihat bahwa drinknya dari Dr. Adams itu yang mencoba, who tried, ya, Dr. Adams itu klaimnya apa nih? Mereka ngeklaim apa? Silakan jawab nomor 7. And give the time. Aura, ya udah jawab A. Kenapa Aura? Why Aura? Fiturnya tuh Q. Beneran ada jawaban Q. Ada C. It was not very fresh. Yang jawab A. Oh A maksudnya. Mas Irfan dapat not very fresh dari mana Mas Irfan? Ada dari was originally. It was Oke, kita coba ya baca di sini. Kan the bread drinks ya, Dr. Adams drink di sini. The drink that Dr. Adams created was originally called bread drinks by those in hometown of New Bern who visited the soda fountain and sampled this product. Oh, berarti yang mencoba sample this product nih di sini. Those who tasted, siapa yang mencoba atau siapapun yang mencoba drink klaimnya apa? Satu, not only that it has refreshing and invigorating quality, but also has medical value, punya medical value by providing relief from dyspepsia or upset stomach. Berarti kalau dia refreshing, tentu dia fresh. Kalau nggak fresh, nggak bisa refreshing. Kata-kata refreshing itu darinya fresh. Maka jawaban C ya menjadi tidak benar. Begitu juga kalau teman-teman jawab yang cause dyspepsia, enggak, dia kan relief from dyspepsia, maka jawaban dyspepsia yang B juga salah, karena dia malah sebaliknya, menyembuhkan dari dyspepsia. Atau upset stomach dia juga relief, maka jawaban D salah juga. Ya, jawaban D ini salah juga. Yang benar adalah A, it had stimulating effect. Kenapa? Stimulating itu sama dengan invigorating quality. Ya, begitu. That things yang teman-teman perlu kasih. Gitu. Lanjut kita ke nomor 8. What is not true? Nah, ini jawaban yang terakhir tadi. Mana yang nggak benar dari Pepsi Cola Company according to the passage. Mana yang nggak benar? Dicari, di clarify, Pepsi Cola muncul di mana, di sekitaran itu teman-teman tinggal klarifikasi A, B, C, D, mana yang nggak benar. Pepsi Cola, ya. Kenapa Mas C, Adi sir. jawabannya C? Not true. A, B, G, true. Ya kan, it was established early in the 20th century, betul, 1902. Its purpose was to mass market the product, yes. Betul. It was named by Dr. Adam, yes. C, I think false option. Oke, kita cek. Very nice ya, begitu. Jadi Dr. Adam created the name, dia nyiptain namanya sendiri. 1902 betul. Tujuan mass market betul, yang salah
adalah Dok Pradam nggak beli, dia bikin sendiri kok. Namanya his company kan. Awal bikin begitu, founded ya, membangun. Bagus. Nah, dari 8 teman-teman, ini tadi pembelajaran dari yang kita pelajari malam ini. Jadi dikombinasikan. My advice, reading itu sama kayak listening, it's about sensitivity. Jadi teman-teman juga perlu baca sekilas-sekilas POA Amerika atau anything related to Amerika, education or courses. Nanti teman-teman akan jadi lebih banyak jawaban benernya. Saya tahu bahwa mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks bahasa Inggris atau audio bahasa Inggris itu bukan yang sekali dengar atau sekali baca langsung paham. Sampai hari ini saya kalau baca bahasa Inggris atau dengerin bahasa Inggris itu juga nggak semuanya bisa satu kali. Kalau topik-topik yang baru berulang gitu. Jadi teman-teman boleh coba deh tambah selain tahu tips dan triknya, enlarge lagi dengan menambah additional experience dengan baca dalam bahasa Inggris, terutama kayak VOA Amerika atau berita dalam bahasa Amerika atau sejarah dalam bahasa Amerika terkait dengan Amerika, karena most of the time tentang TOEFL itu adalah tentang Amerika gitu, pendidikan, lifestyle, bisnis, terus landmark, pokoknya tentang Amerika deh, itu ya, tentang Amerika. Begitu, nanti record kelasnya akan diupdate setelah ini dengan meeting yang sebelumnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Besok kita ada meeting lagi di jam yang sama. Walaupun yang lain mungkin udah banyak pada kendor, motivationsnya biasa ya. Kalau semakin besar meetingnya, tuh semakin banyak jumlah meetingnya biasanya udah mulai kendor. But it's okay, you're still passionate, saya akan appreciate. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Kita tutup kelas kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Bye-bye you, all. Chef.